selamat datang di Frinimo Tarot Channel. Apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Lovelies, hari ini aku akan buka readingan mengenai perjalanan spiritualitasmu ya. Pastinya di kehidupan ini mau nggak mau ya, siap nggak siap ya, kamu harus mengalami suatu pertumbuhan spiritualitas ya. Ada spiritualitas awakening pastinya di hidupmu. Untuk apa? Untuk kamu berkembang secara kejiwaan. Badan kita, fisik kita berkembang ya. Nah, sama jiwa kita juga harus berkembang ya, menuju suatu kedewasaan, menuju versi kamu yang jauh lebih baik. Dan versi kamu yang jauh lebih baik itu untuk kamu nanti mendapatkan bahagiamu, mendapatkan cintamu. Misalnya, kamu disiapin untuk nanti punya jodoh ya, atau malah ketemu jodoh itu adalah di mana ada tempaan semesta ya. Begitu juga misalnya kamu jadi leader, jadi pemimpin. Nah, pastinya kalau pemimpin kamu harus tough, harus kuat ya, kuat mental. Pandai berkomunikasi, berarti throat chakra kamu itu harus berkembang kayak gitu-gitu ya. Dan pastinya itu di tempat deh, ada tempaan semesta. Nah, ini kita mau lihat perjalanan spiritualitasmu ya, dan apa yang nantinya potensi yang kamu dapatkan, dan ada pesan pastinya ya dalam menjalani perjalanan pertumbuhan spiritualitasmu ya. Ada 3 pile ya. Pile 1 ini seperti kamu lihat ada kumbang. Pile 2 ada merak. Pile ketiga ada babi lucu ya. Oke. Tapi aku ingatkan bahwa ini adalah tetap general reading, jadi tidak mungkin 100% nyambung, resonate, cocok. Pastinya kalau mau lebih detail itu harus ke personal reading, di mana nomornya nanti banyak lewat ya. Oke. Bagi yang belum menentukan mau pilih yang mana, di pause aja videonya. Aku akan mulai dari pile 1 ya. Bye. Halo pile 1, tadi kamu pilih kumbang ya. Ini belum aku liatin karena aku mau bahas dulu di perjalanan hidupmu, di mana kamu mengalami suatu tempaan atau pembelajaran semesta, di mana juga nanti itu sebenarnya atau akibatnya secara langsung itu ke pertumbuhan jiwamu ya, ke spiritualitasmu. Ada spiritualitas growth di sana ya, ada spiritualitas awakening pastinya ya, karena pastinya manusia itu harus berkembang secara kejiwaan juga ya. Mau nggak mau, seperti aku bilang tadi, siap nggak siap, kamu harus mengalami suatu tempaan. Bisa di satu sisi kehidupan ya. Nah, bisa juga terjadi bersamaan, misalnya di karir iya, di relationship iya, atau bertahap ya, kayak aku dulu ya, contohnya aku di kerjaan dulu nih, di tempat ya, setelah itu baru di relationship, di pernikahan. Nah, ke depan lagi ada lagi, ke depan lagi ada lagi, sampai akhirnya aku ketemu tarot ya, seperti itu. Oke. Nah, seperti aku bilang tadi, siap nggak siap, kamu harus jalani itu ya. Dan apabila pelajaran yang diajarkan semesta ada suatu tempaan atau cobaan, biasanya kalau kita bilang ya, nah kalau pelajarannya itu belum kita ambil, itu biasanya polanya terulang. Apalagi di relationship ya, misalnya kamu masih bucin, masih terlalu banyak memberi ya, dan kamu kayak seperti tidak belajar untuk mencintai diri sendiri, itu pola pasti berulang ya. Setelah polanya itu terhenti dan kamu mengambil satu hikmah, satu pembelajaran, dia stop dan kamu melangkah menuju tahap selanjutnya ya, seperti itu, sampai kamu emang kuat ya menjadi versimu ya, emang seharusnya jadi versi kamu, atau berada di suatu tempat di mana emang seharusnya kamu berada di situ ya. Oke. Nah, seperti di sini aku lihat ya, ada 2 of Wands, ada 6 of Wands, ini 2 koin, 6 koin, bulan dan bintang ya. Pas 1 ya, di sini aku lihat sih ada sesuatu terjadi di hidupmu ya, sepertinya kamu menambahkan suatu kehangatan yang harus kamu raih. Ada suatu kehangatan atau cinta yang hilang di sini aku rasa ya. Tapi mau nggak mau ya, kamu harus maju. Kamu harus move on dari suatu hilangnya rasa hangat itu, hilangnya rasa cinta itu atau rasa nyaman itu ya. Bisa di sini misal kehilangan, sorry ya, kehilangan orang tua, kehilangan suatu pelindung, kehilangan suami atau istri ya, sehingga kamu merasa tidak nyaman lagi ya. Atau ada suatu, kamu kalau di kerjaan misalnya kamu tuh dipakai banget nih, disayang banget sama bos ini, dia keluar
taunya bos yang datang malah kesal sama kamu ya. Pernah tuh aku rasain gitu, malah dia kayak nyecer kamu ya tanpa sebab yang jelas, malah sebenarnya kamu berprestasi seperti itu ya. Nah di sini seperti digambarkan Two of Bone, kamu lihat dong ada sesuatu menunggu yang nakutin ya di bawah jembatan ini, tapi kamu harus maju terus dan kamu harus mempertahankan keseimbangan kamu. Berarti apa? Keseimbangan itu berarti ada di pikiranmu ya. Kamu harus menata pikiranmu, menata jiwamu. Berarti di sini harus positive thinking. Mempertahankan keseimbanganmu itu pastinya di spiritualitas dan hal-hal yang kamu lakukan secara praktis ya. Ada doa, ada usaha. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini aku lihat ya, perjalananmu itu emang panjang ya. Ada juga yang sebenarnya kalau kamu udah ngambil hikmah, ini bisa aja cepat terjadi ya. Karena di sini juga aku lihat ada moonlight, ada bulan yang energinya tuh kalau ditarot itu masih belum jelas ke depan seperti apa. Pasnya di sini kamu frustrasi, pasnya di sini kamu seperti nggak melihat suatu pencerahan ya, seperti itu. Tapi percayalah, karena di sini ada bintang ya, ada starlight, itu kamu sebenarnya dibimbing Allah semesta, ada guardian angel, malaikat penjaga, ada spirit guide ya, seperti itu. Nah nanti juga aku bukakan dari animal spirit ya, dari roh-roh kayak binatang gitu loh yang pastinya ngejagain kamu ya, seperti itu. Bala tentaranya semesta, bala tentaranya ilahi ya. Oke. Nah itu yang harus kamu lakukan ya, tetap menjaga keseimbangan, tetap maju ya, karena pasti hidup kita harus maju terus, harus gerak terus ya, enggak statis ya. Ikan yang mati justru yang ke bawah arus, yang ngelawan arus justru yang masih hidup ya. Oke. Nah di sini aku lihat kamu banyak energi Virgo, Taurus, Capricorn ya, ininya dominannya ya. Tapi di sini aku lihat juga ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Nah, di perjalanan spiritualitasmu ini ya, yang aku lihat untuk sebagian dari kamu pasti merasa frustrasi ya, kamu merasa capek, kamu merasa lelah, kamu masih merasa dihantui masa lalu kamu. Ada juga yang aku rasa kamu di sini belum move on dari yang terjadi di belakang, terutama apabila ini adalah tentang relationship yang berat ya, yang nimpa kamu ya. Oke. Nah, kita lihat apa sih sebenarnya yang kamu ke depan akan dapatkan. Ini ada sweet result wait dari bee spirit ya, dari lebah ya, pesan dari lebah. Oke. Nomor 7 ya, ini mungkin kan juga nomor life path kamu nomor 7 ya. Kamu bisa lihat di numerologis ya. Nah, di sini sebenarnya akan ada sesuatu yang manis di depan nih, sesuatu yang membahagiakan di depan. Cuman kamu emang harus sabar, kamu harus tetap berjalan ke depan, melewati jembatan ini. Apapun itu, yang ada yang ngebelenggu, ada yang menakutin ya, seperti itu. Malah kamunya jadinya nggak hangat. Di sini kalau aku lihat dari 6 koin ini ya. Oke. Nah, ini ada sesuatu yang manis di depan ya. Coba aku buka oracle yang lain. Ada beneath the surface lies great bounty ya, ada satu hadiah nanti dari semesta ya. Di sini aku lihat sih lebih ke finansial, di sini aku lihat lebih ke materi ya. Tapi pastinya the bounty ini bisa apa aja. Uncovering treasure ya, treasure-nya itu bisa cinta, bisa emang materi ya. Bisa juga kalau ini kamu misalnya mengalami sesuatu itu putus cinta atau perceraian ya. Bisa kamu tuh mendapatkan ini dulu ya, materi dulu sebelum kamu mendapatkan sweet resultnya di hal lain, misalnya di cinta, apapun itu pokoknya sweet result aja ya, sesuatu yang manis di depan. Oke. Tapi di sini energi mengatakan kamu tetap harus menyembuhkan jiwamu, polishing my heart, polishing your heart ya. Di polish itu apa ya, kayak sepatu itu semir ya biar mengkilat lagi. Nah seperti itu pastinya kalau ada suatu tempaan semesta, seperti aku bilang tadi, kamu frustrasi, kamu khawatir ya. Nah ini harus disingkirkan, kamu harus mengisi hidupmu dengan cinta, biar kinclong lagi hatimu ya, melakukan hal-hal yang membuatmu bahagia ya, membuang hal-hal negatif, pikiran negatif seperti khawatir ya, dan kamu seperti putus asa bahwa ke depan, aduh gua mah gini-gini aja deh, nggak mendapatkan kebahagiaan, hidup gua susah mulu, nggak ya. Kamu coba baca Law of Attraction,
banyak ya sekarang buku-buku seperti itu, atau kamu lihat di YouTube banyak juga ya. Nah, kita balik, ada pesan lagi, feeling is a power that helps me heal. Betul, feelingnya itu kamu harus positif, bahwa ke depan ada bahagia, ke depan ada cinta lagi ya. Intinya kamu harus nyebrang dulu, biar si ini nih kayaknya sih dia nggak bakal bisa kemana-mana ya, karena pastinya kalau hantu seperti ini takut matahari ya, seperti itu. Dan kamu akan mendapatkan kehangatanmu lagi, dan semesta pasti membimbingmu. Satu lagi, health ya. I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Nah, ini bisa juga karena kamu melalaikan fisikmu. Misalnya kamu makan yang nggak benar, kamu lebih banyak dikuasai rasa sedih, rasa khawatir, sehingga kamu misalnya nggak olahraga, nggak makan yang benar ya. Dan apabila kita stres, apabila kita khawatir, itu justru kayak merusak sel-sel tubuh ya. Kemarin bulan lalu aku sakit tipes, kan emang aku khawatir banget karena ada sesuatu yang seperti ini ya, ada kayak hantu atau buto ijo kayak gini tuh yang aku khawatirkan gitu. Maju sih benar maju, tapi aku terlalu banyak khawatir, jadinya sakit tipes malah ya. Nah, seperti itu ya lovelies. Jadi intinya ya, perjalanan spiritualitasmu, kamu nggak usah terlalu khawatir, kamu nggak usah terlalu banyak pikiran, berdoa saja. Aku lihat pastinya di sini aku lebih ke kamu harus berdoa, minta semesta untuk berikan kamu petunjuk ya, karena petunjuk itu juga akan datang kepadamu. Oke. Coba sekarang aku buka lagi ya untuk klarifikasi apa sih akan kamu dapatkan dari perjalanan spiritualitasmu ya. Banyak pilihan untuk kamu maju ya. Jadi pintu apapun nanti apabila kamu bermanifestasi menggunakan law of attraction, berdoa ya, bermanifestasi, afirmasi, visualisasi, apapun itu bisa kamu dapatkan ya. Yang penting di sini emang kamu harus bersihin dulu jiwamu dari energi negatif ya, dan positive thinking. Ada 5 of spell, di mana akhirnya apa yang kamu takutkan, apa yang kamu khawatirkan, kamu kuat kok nih. Seperti penyihir ini yang musuh-musuhnya terpental men. Oke. Mental ya. Oh my god. Ada the forest lord, dan kamu ke depan akan meraih lagi kontrol hidupmu. Ke depan kamu seperti menjadi pelindung orang-orang terdekatmu. Kamu dididik untuk menjadi seseorang yang kuat, yang tough, yang bisa melindungi orang-orang di sekitarmu. Kamu bisa seperti the forest lord ini, seperti didampingi kayak babi hutan gitu ya, penjaga hutan, penjaga dirimu, penjaga orang-orang sekitarmu, dan pastinya kamu harus kuat dulu. Makasih banyak ya Pak Satu sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pal 2, tadi kamu pilih bunga merak ya? Binatang merak, maksud aku kok bunga sih. Oke. Nah, di sini aku lihat ya, ini adalah tentang perjalanan spiritualitasmu ya. Pastinya seperti aku bilang tadi, mau nggak mau, siap nggak siap, ada suatu tempaan semesta, ada pembelajaran, cobaan biasanya kita lihat ya. Tapi justru suatu tempaan itu untuk membuat kita kuat, untuk menjadikan kita menjadi kita dengan versi yang jauh lebih baik. Intuisinya terasa, logikanya terasa, kita kuat menghadapi di mana nanti kita seharusnya berada. Misalnya jadi pemimpin, misalnya kamu nanti jadi ibu, jadi bapak, jadi ayah, jadi leader, jadi pemimpin ya. Tapi pastinya kamu harus dikuatin dong, karena di suatu posisi tertentu di mana seharusnya kamu berada. Nah, kamu disiapinnya gimana ya, di tempat dulu, disiapin dulu ya. Kayak olahragawan, atlet, dia olahraganya kayak siapa ya, pelari yang Olimpik itu, dia berlatih hanya untuk sekian 9 detik ya, berapa tahun, 4 tahun mungkin ya, dan dalam satu hari dia berlatih berapa jam ya, ada seperti itu hanya untuk 9 detik men. Nah, ini apalagi untuk kehidupanmu, pastinya ada tempaan. Nah, di sini aku lihat ya, ada sesuatu terjadi sehingga kamu harus membuang cupmu ya, atau bisa saja ini nggak sengaja jatuh nih ke air ya. Ada sesuatu terjadi di mana kamu kehilangan cintamu, di mana kamu kehilangan materimu, aku rasa ya. Karena pastinya ini ada jana reading, pastinya nggak mungkin semua nyambung. Pastinya harus ke
personal reading ya kalau mau lebih detail, di mana nomornya nanti banyak lewat ya. Dan di sini seperti aku bilang tadi, ada yang kehilangan di materi, ada yang kehilangan cinta, kehilangan pernikahan, kehilangan kekasih ya. Kan ada suatu pengkhianatan di bisnismu, di karirmu, atau di kehidupan cintamu seperti digambarkan the devil. Nah, the devil ini kalau aku pakai deck ini sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang kamu tuh harus jalan terus untuk cari cahaya kamu, untuk cari penerangan, untuk kembali bisa meraih bahagiamu, meraih cintamu, cari kehangatan lagi. Tapi apa yang terjadi, apa yang kamu temukan, suatu tempat yang asing, suatu kondisi di mana kamu sangat asing, kondisi di mana kamu merasa diabaikan, ya, merasa ditinggalkan, dan kamu takut untuk melalui jalan ini, ya, seperti itu. Jadi ada suatu ketakutan yang justru ketakutan ini ada di dirimu, ya, seperti itu. Kehilangan kekasih atau ada sesuatu pengkhianatan di bisnis, di karir, atau di cinta, kamu dipisahin nih sama seseorang atau sama suatu karir ya, atau bisnis, atau suatu kondisi. Justru itu semesta misahin karena emang udah gak selaras untuk di depan, gak selaras lagi ya, seperti itu. Nah, aku lihat juga di sini karena keadaan di depan masih belum jelas seperti digambarkan the moon ini ya, masih samar deh ya, seperti itu. Kamu merasa skeptis ya, skeptis terhadap kehidupan ya, skeptis terhadap hal-hal yang positif ya, bahwa kehidupan ke depan pastinya ada perbaikan, kehidupan di depan ada kebahagiaan lagi, ada cinta lagi ya. Oke, kamu di sini aku lihat banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio, dan Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke, nah seperti itu ya lovelies. Apa yang kamu hadapi sekarang, suatu kekhawatiran, suatu kondisi di mana kamu asing ya. Mungkin biasanya kamu punya kekasih, sekarang enggak. Mungkin biasanya kamu punya suatu kerjasama sama orang, terus kamu dihianatin, sama ya kalau di karir juga gitu. Mungkin kamu harus nggak jadi naik jabatan, atau mungkin malah kamu tersingkir ya, seperti itu. Oke, nah kita lihat apa sih yang kamu nanti dapatkan apabila tempaan ini sudah kamu lalui. Karena tempaan ini atau pattern ya, suatu pola, apalagi terutama di cinta ya, itu tempaannya akan terus berulang kecuali kamu sudah mengambil hikmahnya, kecuali kamu sudah belajar di situ, nggak bucin lagi misalnya ya, kamu nggak terlalu mengikutin maunya orang karena kamu toh punya suatu pendapat sendiri. Nah, ternyata kamu dikuatin untuk untuk mempertahankan apa yang kamu yakini, seperti itu ya. Nah, di Peacock Spirit ini yang kan kamu dapatkan adalah bahwa kamu akan bersinar, let it shine, seperti merak yang apabila dia apa sih itu tuh ekornya itu berkembang indahnya ya, let it shine, karena you are beautiful, kamu cantik, kamu ganteng, bahwa kamu worthy, bahwa kamu berharga. Berarti di sini seperti digambarkan kondisi the devil ini, di mana hutannya itu gelap banget, menakutkan banget, tapi once kamu sudah melewati itu, semuanya bersinar ya, dan kamu menjadi seorang yang, karena kamu udah lewat sini, kamu jadi berani dong. Nah, itu let it shine ini, bersinar ini di jiwamu, bersinar ini di hatimu, karena kamu sudah punya kacamata cinta ya. Coba yang lainnya apalagi. Oke, aku bacain ini dulu pesan dari The Healing Mantra, bahwa di sini kamu harus rewiring di systems, the nervous system. Berarti ada suatu khawatiran yang harus kamu bangun, keberanian, ketangguhan yang harus kamu bangun ya, gitu. Nah, di belakangnya tuh kan kamu menemukan kekuatan dalam surviving the trauma. Ada suatu trauma yang aku lihat di sini ya. Nah, seperti ini, takut dong kamu lewat sini, pastinya trauma ya. Ada suatu kehilangan, ada suatu pengkhianatan. Nah, ternyata di perjalananmu dalam spiritualitasmu ini ya, di tempaan ini, justru kamu menangguhkan jiwamu. Kamu jadi berani, kamu jadi tangguh, dan kamu beraninya itu karena kamu sudah terisi dengan cinta. Oke? Empati. Tuh kan, kamu jadi lebih empati ya. Bisa juga kamu di sini nantinya jadi empat, atau kamu punya bakat empat, cuman belum terasa aja. Aku dulu sebelum ketemu tarot ya, waktu masih kerja dulu, itu aku kayak punya channeling gitu. Aku punya sahabat ya, yang dia tuh waktu itu lagi proses cerai sama suaminya. Suaminya waktu itu di Australia. Nah, dia sama aku kan. Nah,
nggak ada komunikasi di blog, apalagi zaman dulu agak susah ya komunikasi ya. Nah, aku tuh kayak punya channel, aku tuh tahu-tahu suka kepikiran aja, entar mantan lu datang, suami lu datang, ingin ketemu lu, berapa lama lagi, nggak tahu deh, pokoknya cepet kok, bener dong, minggu depan dia datang ke Jakarta. Apa sih yang mau dia sampein? Aku bilang aku nggak tahu, tapi yang aku tangkap dia ingin ketemu kamu. Gitu, kayak gitu ya, oke? Nah, empati. I'm open to seeing both side of situation. Di sini juga kamu dididik untuk jadi yang bijak, men. Karena kalau empat tuh, kamu tuh kayak bijak ya, karena kamu bisa saja nanti punya kebiasaan untuk menyalurkan kayak channeling gitu loh, menyampaikan pesan misalnya dari seseorang ke seseorang, atau kamu nanti punya kebiasaan yang dimana kamu tuh harus membutuhkan suatu empati ya, oke? Atau seenggaknya di sini adalah kamu menjadi seseorang yang bisa, yang damai, yang bijak ya, oke? Nah, satu lagi ada joy and delight, karena ke depan kamu akan menemukan sinarmu ya. Open your heart to joy. Nah, ke depan atau selama perjalanan ini ya, menyulusuri energi bulan yang masih remang-remang, masuk hutan lagi ya, itu kamu harus tetap gembira, bermanifestasi pada depan ada sinar, sedikit lagi ada sinar, kayak gitu ya, oke? Nah, coba sekarang aku buka lagi klarifikasi tentang apa yang akan kamu dapatkan ya. Page of Pentacles, betul, kamu berkembang menjadi seseorang yang mendalam ya, jadi orang yang dalam nantinya ya, nggak reaktif, yang empati seperti digambarkan Page of Pentacle ini. Apa yang kamu mau akan datang ya, pastinya apapun itu ya, karena dia energinya cepat. Kalau Chariot, ketika kamu sudah yakin bahwa ke depan ada sinar, ada kebahagiaan, ada cinta, semua yang kamu inginkan akan kamu dapatkan. Ace of Swords, dan kamu tahu langkah yang akan kamu ambil. Aku lihat di sini kamu juga ada energi Gemini, Libra, Aquarius. Makasih banyak ya Pile 2 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye. Halo Pile 3, tadi kamu pilih babi lucu ya. Ini adalah tentang perjalanan spiritualitasmu, pastinya setiap kehidupan, mau nggak mau, siap nggak siap, ada tempaan semesta, ada pembelajaran semesta ya. Dan kita disiapkan ya untuk menuju kamu yang jauh lebih baik ya, versi kamu yang jauh lebih kuat, yang lebih tangguh ya. Kita disiapkan ke depan di mana kamu seharusnya berada, itu pastinya jauh lebih baik, pastinya ada satu kebahagiaan, pastinya ada cinta, tapi kamu disiapin dulu ya. Disiapinnya gimana? Ada tempaan, ada cobaan, biasanya kita bilangnya ya. Dan di sini aku lihat juga tempaan itu datang, pembelajaran itu datang, seperti digambarkan 5 piala dan 6 koin ya, terbalik ini ya, dan ada the wheel of fortune-nya terbalik. Aku rasa ya, kamu ditimpa suatu cobaan yang berat, ada suatu kehilangan di cinta. Aku rasa kamu pernah putus atau mungkin cerai, yang mana aku rasa berat banget. Kamu sudah mulai move on, aku rasa, karena ini 5 cupnya sudah terbalik, dan kamu sudah bisa melihat dari sisi positif perpisahan itu. Pastinya seorang yang dipisahkan atau suatu kondisi yang dipisahkan itu karena emang di depan dia udah gak selaras ya. Ke depan kamu akan menemukan lagi cintamu. Dan ada 6 koin terbalik, dan ada the wheel of fortune-nya juga terbalik. Ini menandakan bisa saja ini ada suatu pengkhianatan di karir, di bidang karirmu atau di bisnismu ya, atau di kehidupan pribadimu. Aku rasa ya, bisa saja kamu mengalami dua-duanya. Dan aku rasakan untuk yang pilih Pile 3 ini, kamu sudah mengalami suatu tempaan atau suatu cobaan yang multiple gitu loh ya, seperti itu. Karena di sini the wheel of fortune-nya masih terus berusaha untuk bangkit lagi ke atas ya, seperti itu. Bisa juga mungkin hanya di cinta ya, bisa juga mungkin hanya di bisnis. Tapi sih aku rasa untuk sebagian besar yang pilih Pile 3 ini, kamu udah nyobain, udah datang deh tempaan itu dari berbagai sisi hidupmu ya, seperti itu. Nah, di sini sebenarnya aku rasa kamu tuh orangnya kuat ya. Aku lihat seperti digambarkan 2 tongkat ini dan 3 koin ini, dimana kamu tuh sebenarnya berusaha untuk
keluar dari situasi di mana itu ngehimpit kamu, di mana cobaan itu datang bertubi-tubi dan kamu emang harus kuat ya. Cobaan satu datang, kamu kuat. Cobaan lain lagi datang, kamu lebih kuat ya. Cobaan lain lagi datang, oh kamu jadi tangguh ya. Walaupun pastinya waktu ngalaminnya, gila loh, kayak jatuh ke sumur dan nggak bisa ngelihat sinar. Kayak nggak mau hidup lagi, iya bisa ya. Maksudnya tuh nggak mau hidup lagi tuh kayak aduh pesimis banget ya. Tapi apapun itu aku lihat kamu juga ada suatu kepasrahan kepada ilahi, kepada Tuhan ya. Pastinya Tuhan baik, pastinya Tuhan maunya kamu kuat ya. Ada suatu tempaan semesta atau bantuan semesta di mana kamu dirajut lagi hatimu ya. Pastinya pasti dibantu deh, pastinya ada pertolongan, pastinya ada tuntunan ya. Dan ke depan apa sih yang akan kamu dapatkan ya. Oke, kita lihat ya. Di sini aku lihat kamu banyak energi Cancer, Pisces, Scorpio, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Virgo, Taurus, Capricorn ya. Oke. Nah, kalau enggak berarti Sun, Moon atau risingnya ya. Oke. Big Spirit ini menandakan kamu akan mendapatkan suatu pikiran, suatu spiritualitas yang dimana kamu tuh nanti kayak damai gitu ya. Kamu akan menemukan kedamaian. Karena aku rasa di sini kamu tertimpa suatu cobaan, tempaan yang membuat kamu gak damai, membuat kamu resah ya, aku rasa ya. Nah, dan Big Spirit ini juga menyiratkan suatu pesan agar kamu nanti menggunakan pikiranmu, hasil tempaan semesta ini secara bijak ya. Karena kamu udah ditimpa suatu cobaan yang berat dan aku lihat juga emang banyak ya seperti itu. Nah, use your mind wisely karena kamu nanti menjadi seseorang yang bijak ya. Oke, kita lihat dari healing mantra di sini dikatakan embodying your soul ya. Jadi emang jiwa kamu tuh dikuatin, ditebelin atau dikuatin deh ya. Mungkin kalau secara fisik itu kayak the Iron Man itu kamu dilapisin baju kayak armor gitu ya. Apapun itu istilahnya untuk nguatin kamu ya, sehingga kamu nanti punya kekuatan seperti di Iron Man ya. Atau itu kan cuman kiasan ya. Ini kamu dikuatin oleh semesta ya. Karena kamu ke depan aku rasa kamu akan menyebarkan suatu wisdom, suatu pelajaran yang kamu udah dapatkan ke orang-orang sekitarnya, ke orang-orang, maksud aku ke orang terdekat dan mungkin juga lebih ke halayak lebih besar ya. Karena yang kamu dapatkan dari suatu pelajaran, kamu tuh sebenarnya maju ya. Misalnya ada suatu tempaan nih, biasanya tempaan itu akan berulang polanya apabila kamu nggak ngambil pelajarannya. Misalnya kamu jadi nggak bucin lagi lah kalau istilahnya dicinta ya, dan kamu bisa kalau dikarir bisa mempertahankan apa yang kamu mau ya. Kamu semua udah dapetin itu, tapi cobaan terus datang. Nah ternyata ini untuk nguatin kamu ya. Oh my God, pantesan the Mystic Healer. Jadi kamu seperti digambarkan Big Spirit ini, use your mind wisely. Ternyata kamu punya suatu kebiasaan nantinya, atau mungkin sekarang udah ya, karena kamu punya healing energy flows through you. Di dirimu kamu bisa menyebarkan kasih. Di dirimu kamu bisa punya kebijaksanaan, punya wisdom yang bisa kamu bagikan. Ya pastinya pelajaran hidup yang sudah datang kepadamu yang banyak itu bisa menolong orang yang pernah terhimpit seperti kamu dulu pernah berada di posisi mereka ya. Oke. Pride, ada pride ya, ada suatu tambah nilai aku rasa di dirimu bahwa kamu tuh jauh lebih berharga ya. I love myself and I see myself in everyone. Yes, kamu benar-benar jadi orang bijak karena kamu mencintai dirimu sendiri seperti aku bilang tadi ya. Kamu udah banyak mengambil hikmah dari apa yang telah terjadi di hidupmu ya. Jadi kamu ini bisa melihat dirimu di setiap orang ya. Jadi kacamata kamu tuh udah penuh dengan cinta ya. Amin, amin. Atau kamu menuju ke sana ya. Apabila kamu masih berada di satu kehimpitan ya, ini paling aku pilih juga ya. Emang iya kemarin tuh sempat jadi sakit ya karena terhimpit banget ya gitu. Walaupun aku udah bisa baca tarot, tapi tapan itu masih datang ya. Mungkin aku belum kuat banget di mana aku seharusnya berada ya. Aku doakan juga biar kalian kuat ya, biar kalian mengambil hikmah yang ada ya, seperti aku juga masih mencari hikmahnya ya. Mudah-mudahan sih
kita semua yang sama-sama pilih pali ini emang bisa menyebarkan wisdom kita ya. Oke, nah kita coba apa sih yang maksud aku, kita coba buka lagi untuk klarifikasi apa sih yang akan kalian dapatkan ya. Oke. Ada suatu cinta lagi tumbuh di dirimu ya. Suatu hikmah baru aku rasa akan kamu dapatkan, atau ada cinta baru akan datang secara benar-benar cinta ya, cinta orang datang ya. Seorang sosok yang datang ke kamu membawa cinta, bisa ya. Dan kamu dikuatin ya, sehingga kamu bisa memancarkan api ya, seperti bapak-bapak ini nih. Kamu kuat ya, berarti kamu juga ada Aries, Leo, ada ya tadi Aries, Leo, Sagittarius ya, udah aku sebutin. Tuh kan, cinta yang datang nanti, lovelies. Oke. Suatu energi contentment, suatu energi fulfillment ya, di mana kamu akan mendapatkan kebahagiaan dengan orang terdekatmu, atau si orang yang cinta yang datang ini nanti, apabila itu tentang cinta ya, mungkin kamu nanti ketemu soulmate-mu untuk membentuk suatu energi fulfillment ya, apapun itu ya. Aku doakan terbaik untukmu yang kuat ya. Terima kasih banyak ya Pak 3 sudah nonton. Jangan lupa kasih aku like, jangan lupa juga subscribe bagi yang belum. Bye.